lagi di Tanpa Rem. Satu-satunya konten di mobil yang tanpa rem. Kontennya. Sama gue Reno Fenadi. Saya McDani. Kali ini kita akan membahas berita-berita seperti biasa, Sobat Ngeblong. Yang pertama. Ini gak enak banget opening lo. Ya gimana? Tolong jangan kaku lah. Kan Iya. kemarin malam udah ngobrol. Iya, Jangan kaku. iya. Aku kaku ya. Kaku banget. Jarang syuting. Dan 2024 ternyata pemilu nanti itu ODGJ bisa milih, bisa nyoblos. Iya. Ini beritanya nih. Respect untuk KPU. Kenapa? Gue respect banget dan karena nggak mudah loh ini. Prakteknya tuh nggak mudah. Ya betul. Ngurusin yang kita masyarakat yang biasa aja sering masih ada miss-missnya lah. Ya, masih banyak masalahnya lah. Iya, ini ngurusin pemilih yang ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Di Jakarta aja KPU DKI bilang angkanya sekitar 22.000. Banyak loh itu. Ya lumayan sih sebenarnya untuk banyak suara itu. Lumayan banget. Itu katanya dan ODGJ yang boleh milih juga nggak semuanya. Ya. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, ODGJ yang boleh milih tuh yang kalau diajak ngobrol nyambung. Betul. Nggak lucu dong Kalau diajak ngobrol aja nggak nyambung tapi suruh nyoblos gitu. Dan tapi ODGJ seperti apa sih diajak ngobrol masih nyambung itu? ODGJ yang kayak gimana ya? Hah? Ya ini kayak gini. Anjing, cuma gangguan karir ya ini, gangguan jiwa. Itu syarat satu kalau diajak ngobrol nyambung. Betul. Yang kedua, katanya syaratnya adalah ODGJ tersebut ditanya mau nyoblos apa enggak. Kalau jawab mau baru dituntun oleh petugas. Tapi ya ini mohon maaf, maksudnya bukan gimana-gimana. Kita sih mendukung ya bahwa semua warga negara punya hak pilih gitu. Ya. Namun kan, ya namanya mungkin orang masih dalam perawatan. Gitu. Ya, betul. Ditanya sekarang, Mas Dani mau nyoblos apa enggak? Mau. Kenapa harus gitu? Karena ODGJ. Itu gagap anjir. ODGJ begini coba tanya mau. Mas Dani mau nyoblos? Ayo. Bahaya nih. Mau ya. Oke, silakan yuk saya tuntun ke dalam. Ya. Di dalam bilik suara. Diem. Kok diem Mas Dani? Trauma. Wah. Kok trauma? Saya dulu pernah nyalek gagal. Nah mungkin itu ya, siapa tahu loh, tapi seru. Mungkin KPU bisa mengecek apakah nama pasien-pasien ODGJ yang milih di 2024 ada dulu adalah caleg 2019. Iya, jangan sampai ketika disuruh milih lagi teringat lagi masa lalunya malah jadi ngacak-ngacak gitu. Malah ngacak-ngacak ke TPS. Gitu. Apa ini? Oh malah dibokerin lah bilik suaranya gitu tiba-tiba. Dan kan kalau misalnya ODGJ ini ya maksudnya yang ringan pun kalau misalnya ada yang memicu itu bisa kembali lagi dia atau bisa menjadi lebih parah kan. Ya. Kan kata-katanya ini sebenarnya banyak yang bisa memicu kayak kamu mau milih nggak yang tadinya sehat kan udah sehat. Apa? Kamu suruh aku milih lagi. Kemarin aku udah milih tapi kamu nggak mau sama aku. Jadi lagi gitu. Traumatis kata-kata tertentu ya. Atau nggak diganti misalnya. Nanti mau nyoblos nggak? Kenapa nangis? Kenapa nangis? Aku tuh udah dicoblos berkali-kali. Tidak ada yang tanggung jawab. Mohon maaf nih, itu namanya bukan ODGJ, drama queen. Tapi kita respect lah sama KPU. Ini langkah baik. Ini langkah luar biasa bahwa KPU pun memberikan kesempatan untuk memilih semua warga negara gitu. Betul, karena ada syaratnya juga. Kalau misalnya ketika yang ketika ditanya mau milih atau enggak, tapi ketika di TPS dia ternyata jadi gitu ya, itu akhirnya di cancel tuh suaranya, di cancel gitu. Cuman kan sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah mencabut segala hak dan kewajibannya dia di dunia gitu sudah dicabut. Jadi dia tidak ibadah juga tidak apa-apa karena sudah dicabut, karena sudah kehilangan ingatan gitu. Nah itu dia, makanya banyak ada yang ya polemik juga lah di masyarakat gitu. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Yang nggak setuju pada bilang gitu juga salah satunya yang Dani bilang tadi. Yang kedua di KUHP itu kan kalau orang-orang memang masuk kategori ODGJ itu tidak boleh dituntut pidana gitu. Artinya ya tadi
kok yang apa di hal lain itu aja tidak termasuk, kok di sini diberi hak pilihnya gitu. Tapi ya udah, itu hak Albaik kok. Ya betul, ya kita nggak tahu ya apakah mungkin ini hanya sebuah konspirasi saja untuk menambah jumlah suara. Karena nanti ketika ditanya, kan ODGJ kadang lupa ingatan gitu. Jadi dimanfaatkan sama. Iya, mudah-mudahan lah. Tapi tidak lah ya, mudah-mudahan ya. Ya, kita doakan semoga memang teman-teman, saudara-saudara kita yang ODGJ yang nanti akan memilih menyoblos di pemilu 2024 bisa menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana. Kenapa? Sulit sepertinya. Tapi ya terkadang lebih gila yang nyaleknya sih daripada yang milih ya. Ya, ini dia berita yang kedua. Jadi kembali lagi bule berulah di Bali. Jadi baru-baru ini tuh ada kejadian, ada 2 bule, nggak tahu dari mana ya, ngamuk-ngamuk gitu. Amerika ngamuk-ngamuk di salon kecantikan. Dia ngamuk karena nggak mau bayar apanya ya, itu tuh nggak mau perawatan kuku. Iya, perawatan kuku. Dia nyangkanya mungkin tuh gratis gitu. Itu kan dia ke salon, bukan ke LSM anjir. Kadang ke LSM juga lewat calo mamayar. Katanya itu awalnya tuh mereka udah sepakat biaya perawatan kuku tuh 600.000 atau 700.000 gitu kan. Cuman pas lagi perawatan ya biasa lah ya kan, cewek-cewek ditawarin mau nambah ini nggak? Oh ya udah, dikasih tahu juga sama si mbak-mbak yang salonnya itu. Biaya segini, oh ya udah, oke. Akhirnya ditagih lah setelah bayar. Ada dari 700.000 tuh ada nambah 200.000-an lagi. Nggak terima. Oh ya. Lah, kan tadi udah sepakat, hei. Nah ini mungkin kalau gue sih ya ngelihatnya tuh kayaknya ada miskomunikasi bahasa gitu. Jadi salah sangka aja. Mungkin si bulenya tuh pas ngomong, this is, kan nawarin ini itu. Terus si orang Balinya bilang, this is free gitu. Nyangkanya Free Palestine gitu kan si bulenya tuh. Nggak semua free Palestine lah, kan ada free kick, ada free parking. Soalnya ya kadang-kadang kita sebagai orang Indonesia aja kayak gue gitu ya. Gue datang ke satu tempat yang nggak ada menu-menunya dan segala macam gitu. Pas giliran disuruh bayar, anjing kenapa bayarnya jadi nambah? Oh iya soalnya ini kena cas gitu. Ya tapi kan ini jelas kronologinya, dia ditawarin udah dikasih tahu harganya berapa dah. Ya udah jelas ini mah bule anjing udah. Makin banyak bule-bule kocak di Bali ya. Maksud gua kayak, hey, sista kan 2 orang ya. Sista GTA-nya GTA itu kesalahan potong rambut aja bayar anjir. Itu GTA loh yang jelas-jelas game gangster, kerjaannya nembak-nembakin orang, terus maling mobil, itu kesalahan bayar. Ya mungkin dia nyangkanya itu juga di GTA, jadi duitnya cuma ngambil di yang sebelah kanannya kan ada berkurang gitu. Tapi ini jadi harusnya jadi masukan juga buat pihak apa namanya tuh, custom ya, ya, pihak bea cukai, imigrasi sebelum mereka datang semuanya dites nih. Apa bule-bule yang memang kelakuannya aneh-aneh, nanti takutnya aneh-aneh di Bali dites gitu. Gimana? Ya di ininya caranya gimana? Caranya siapin tempat perawatan kuku dulu di situ. Di situ dia begitu apa enggak? Kalau di situ dia begitu berarti udah nggak usah masuk Bali lu gitu. Atau ya tapi kan mungkin aja di situ apa perawatan gue cuma di situ. Kalau dia di Bali lama kan nggak tahu. Nah saran gue kalau buat teman-teman apa bapak-bapak dari imigrasi, lakukan pengecekan rutin di seluruh hotel di Bali, pengecekan kuku. Kalau ada yang panjang, kasihlah fasilitas potong kuku gratis. Jadi si bule-bule itu nggak ada ke salon potong kuku nggak bayar. Nggak cari masalah ya. Bagus. Itu ya. Oke. Berita ketiga. Ini ada lagi. Ini dari Sumatera Selatan, dari Palembang. Ya. Bribka Edi yang merupakan tersangka pengancaman di jalan menggunakan pisau akhirnya ditahan di Propam Polda Sumatera Selatan. Bribka Edi ini nggak belajar. Kenapa Anda ngancamnya pakai pisau? Anda kan polisi, harusnya pakai pistol. Nanggung. Iya ya, kok malah pisau ya? Iya kan itu jadi masalah, kan nggak boleh senjata tajam. Kalau polisi kan boleh senjata api. Iya tapi enggak. Iya aneh loh, gue baru nyadar loh. Kalau dia nodok, apa maksudnya pakai pisau ya? Ya.
di posisi apa polisi itu bawa pisau gitu? Ya di posisi. Karena kepentingan apa? Urusan apa? Ya mungkin polisinya punya side job penjagalan kali. Nggak Oh tahu. iya, dia kali ada pemotongan sapi. Tapi ini sebenarnya ini gara-gara ini kan, gara-gara Lucu kronologinya. iya anaknya ada kejadian dia nabrak apa? Nabrak mobil nih anaknya. Fortuner kan bawa Der. Fortuner. Anaknya bawa Fortuner nabrak. Si orangnya kan yang ditabrak keluar dong. Ya, Woi, lihat marah. anak cewek masih kecil dimintain SIM-nya. Standar lah kalau kita di jalan kan Ya. gitu ya. Lihat dong SIM-nya gitu. Ternyata si anak ini nggak ada SIM. Telepon bapaknya. Bapak nyusul, bapak inilah Bribka Edi. Nyusul, set naik Alfa. Cekcok akhirnya udah ke Polda gitu katanya. Nah, ternyata di perjalanan nggak jadi ke arah Polda dan ke arah suatu tempat. Terus pas stop, akhirnya si Bribka Edi ini ngancem si bapak yang tadi ditabrak anaknya itu pakai pisau bla bla. Akhirnya kayak di situ cabut si yang ditabrak ini, bapak yang tabrak ngadulah ke Polda. Dicek kan, sama Polda langsung istilahnya diamankan, diperiksa. Ternyata mobil Fortuner anaknya platnya bodong. Mobil Bribka Edi Alphardnya platnya bodong. Gimana sih mau satu-satu gitu loh. Ya Mbok, kalau misalnya kan sudah tahu ini pasti akan berurusan dengan hukum. Mobil yang bodong-bodongnya atau mobil-mobil sitaannya yang Anda bawa pulang itu disimpan dulu, Pak, ya. Buat gaya boleh lah ya, tapi kalau Bapak harus tahu juga kalau misalnya perilaku Bapak memang tidak stabil kayak seperti itu, siapkan mobil-mobil yang memang Bapak beli sendiri ya, kan jadinya malu ini. Lagi maksudnya tapi hebat loh Bribka lo pangkatnya. Ya. Tapi mobilnya yang satu Fortuner, satu Alphard. Kan bodong, udah jelas itu pasti mobil sitaan. Ajarin dong sepuh. Tapi wajar ya kalau gua dilihat dari sisi ini ya, orang tua gitu ngelihat anaknya dimarah-marahin sama orang pasti nggak terima, panik gitu. Dia panik, lupa yang dibawa mobil bodong gitu. Itu kan aduh. Jadinya ngasih ibaratnya lu pemain bola dan nekel di kotak penalti. Pelanggaran dong, penalti dong. Udah gitu lu ngeludahin wasit. Udah gitu abis itu lu tendang wasit garis, langsung satu-satu aja pelanggarannya gitu. Enggak lu langsung semua dibruk gitu loh. Kan bingung nih pasalnya mau pasal apa aja. Pengancaman masuk. Ya. Pemanfaatan jabatan juga masuk. Penyalahgunaan wewenang. Terus plat nomor kendaraan bodong. Belum nanti diusut itu mobil dari mana. Banyak Pak Edi. Ya kalau diusut mobilnya dari mana mungkin nggak akan diusut karena takutnya kena semua. Oke, lanjut ke berita berikutnya. Ya, kembali lagi tertangkap sejoli mesum ya, bukan di hutan, bukan di kebun atau di rumah kosong, tapi di kafe. Ada dua lagi Dan. Ada dua orang ya? Enggak, ada dua kejadian. Yang satu di Malang, yang satu Senop. Kafe Senop. Di Senopati. Oh, bukan Senopati, bukan. Di daerah Senopati. Anak Jaksel dong itu mah. Belum tentu. Belum Kan tentu. bisa anak Jaktim, bisa anak Jakbar, iya. bisa anak mana-mana juga bisa Iya, gitu. iya. Atau mungkin bule-bule dari Amerika yang tadi juga bisa. Tapi maksudnya, aduh. Ini kalau kita lihat video yang di Malang, yang viral. Itu udah nggak bisa ngelak Dan. Kenapa emang? Sobat Ngobrol nggak bisa ngelak nih. Enggak kayak, itu saya ngasih napas buatan kok. Nggak Oh, dia bisa. ngomong gitu dia? Enggak, kalaupun mau ngelak Nggak ada nggak bisa. anjing orang yang mau ketika ditanya lagi ngapain lu? Cipokan lu? Enggak, lagi napas buatan. Kan Nggak sama, ada enggak. anjing. Posisinya sama, si cewek berbaring di pahanya si cowok. Terus dicium. Dia kan mungkin aja bisa ngelak. Enggak, tuh saya ngasih napas buatan. Tapi yang bikin tidak bisa ngelak apa? Apa? Tangannya grepe-grepe. Enggak ada orang ngasih napas buatan tangannya grepe-grepe. Hei! Enggak, maksudnya itu bukan megang-megang, no, neken itu maksudnya, neken napasnya. Neken napas mah nggak ditoket. Kan dia nggak tahu pertolongan pertama, dia nggak tahu. Aduh, maksud gue ya, ampun. Ya terkadang memang nafsu itu suka datang tiba-tiba sih. Memang lu belum pernah ya merasakan itu ya, no? Ngerasain itu dulu? Enggak pernah gue di tempat umum mah. Gue dulu pernah sih, soalnya di bioskop. Anjing emang.
Terus ceweknya kesurupan. Untung jangan belum ada viral-viral loh. Wah, kalau viral itu kena gua udah malu itu. Malu. Jadi tolonglah ya buat muda-mudi Indonesia ataupun dimanapun Anda, jangan mesum di tempat umum. Soal tempat tertutup ya, Itu urusan Anda ya. ya itu Ya dosa kalaupun lu mau sendiri yang misalnya di tanggung. tempat mesum gitu, bukan saya ngajarin. Ya cari teknik-teknik yang pintar lah, yang tidak terlihat. Seperti Misalnya si ceweknya datang itu sudah tidak menggunakan celana dalam. Duduk pangku-pangkuan kan juga romantis. tapi kan duduk pangku-pangkuan, namanya duduk itu nggak ada gerakan naik turun kalau di pangku. Ya puter lagu TikTok aja kan nggak tahu gitu. Janganlah, jangan apalagi masih muda gitu, jangan free sex lah, because sex is not free, pay. Nah itu jangan di tempat umum lah, kasihan. Maksudnya itu hal yang harusnya dilakukan di tempat tertutup gitu. Jadi jangan pernah, kecuali kalau ciumannya ciuman romantis mungkin ya antara Ya. suami istri yang kayak misalnya ciuman sweet baru dikasih surprise, oh cus gitu. Cium. Tapi nggak terus langsung jadi fresh kiss yang wuh, salto gitu bro. Iya, jangan jadi porno live ya. Gitu. Dan itu di tempat rame loh, maksudnya kayak lu, aduh, yang sakit tuh siapa, cowoknya apa ceweknya ya, apa dua-duanya ya? Yang sakit apanya nih? Ya maksudnya sakit pikir gitu, udah Ya jelas dua-duanya, kalau dua-duanya udah mau malah nggak bisa nyalain cowok atau ceweknya lah. cuek aja Nggak lu. salahin punya kafenya harusnya. Harusnya ada menunya juga di situ. Apa? Menu di bawahnya misalnya nasi goreng, capcay, mau mesum di room ini. Aduh, itu dia. Sekarang Sobat Ngeblok kita akan nanya-nanya ke masyarakat nih tentang salah satu berita yang kita cari. Halo Pak, namanya Bapak siapa Pak? Rahmat, Pak Rohmat. Ya. Lagi makan siang apa makan pagi nih? kan pagi. Makan pagi. Makannya sama apa Pak? Ini kan Gini kan favorit saya juga nih. ya kan Ikan bandeng bandeng ya. goreng ya. Ini udah mantep. Sebentar aja ya Pak. Pak, tahu pemilu tahun ini kan dulu itu nggak ada tuh orang-orang ODGJ yang akhirnya diikut sertakan dalam pemilihan umum. Tahu kan ODGJ itu orang dengan gangguan Iya. jiwa. Iya. Nah menurut Bapak, setuju nggak sih ODGJ ikut milih? Ya, kalau orang nggak sehat gitu disuruh milih bagaimana, Pak? Ya kan tentunya kan nggak ini apa tuh? Ya orang nggak sehat sih, bagaimana Jadi sih? nggak yakin juga dengan Iya. pilihannya ya. Iya. Bisa jadi kan pilihannya nanti diarahin sama salah satu partai atau siapa lah yang dimanfaatin. Ya, ya mungkin ya dia siapa aja dia sebisa dia coblos. Itu aja iya. Jadi yang dicoblos bukan fotonya malah temboknya, Ya, terus iya. kotaknya ya. Sedangkan yang sehat juga pasti ada yang salah kan? Iya. Iya. Gimana lagi dengan ini? Iya. Jadi menurut Bapak kurang tepat atau kurang Ya betul? sebetulnya ya kalau yang orang gangguan jiwa atau yang kurang sehat ya nggak itu udah kalau kata saya mah kurang tepat dah. Harusnya dicek dulu sehat atau tidak, Iya, baru boleh diikutsertakan untuk memilih ya Pak. iya kalau menurut saya sih kayak gitu Oke, juga. kalau gitu terima kasih banyak Bapak. Silakan lanjutkan lagi makannya ya. Ya terima kasih. Tapi Bapak sehat kan? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak ya. Oke, itu tadi pendapat-pendapat kita tentang berita-berita yang sudah kita sampaikan buat kalian semuanya. Yes, spesial buat Sobat Ngeblong. Terima kasih udah nonton episode kita kali ini Sobat Ngeblong. Jangan lupa kalau ada masukan, ada berita yang serupa yang kita bahas, silakan boleh tulis di kolom komen di bawah ini. Dan gimana menurut tanggapan lo tentang tadi ODGJ di pemilu 2024, lo setuju apa enggak? Ya, itu Komen dia. di bawah. Komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe. Yes, Dan nyalain juga loncengnya Betul sekali. biar tahu ada video baru dari kita. Ada kita pamitan. Gue Reno Fenadi. Saya Megdani. Kita ketemu lagi di Tanpa Rem selanjutnya. Tanpa Rem, satu-satunya konten di mobil yang tanpa rem. Kontennya.